Baik, ini Ustadz kita akhiri perbincangan kita ini dengan pertanyaan terakhir. Ini karena ini tujuan kita adalah bukan kepada Panji Gumilang tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menonton video kita pada kesempatan hari ini dan terkhusus pada masyarakat kaum muslimin gitu. Ini tentang yang sering digaungkan oleh dia ya, bahkan masuk ke gedung sate untuk menghadiri undangan interogasi itu dia menggaungkannya kembali dan menyapa para media di situ, yakni adalah tentang nyanyiannya ya, atau sapaannya Shalom Alaihim itu ya. Ini gimana nih Ustadz, pernyataan Ustadz soal masalah hal ini? Saya kira karena memang jangan sampai kemudian ketika hal ini tidak ada pernyataan keras menyangkut soal masalah Shalom Alaihim ini, saya kemudian menduga gitu ya, dan khawatir gitu. Jangan sampai ke depannya ada banyak kaum muslimin, anak-anak muda hari ini, apalagi dengan keterbukaan teknologi hari ini, kemudian salah menggunakan hal ini dan justru kemudian ikut untuk menyanyikan lagu ini. Saya ingin memintanya Ustadz, pandangan keras Ustadz menyangkut soal masalah hal ini dari perspektif syariatnya gimana Ustadz? Tentang Shalom Alaihim itu ya. Shalom Alaihim. Ada satu karakteristik bagian dari keyakinan Yahudi misalnya, atau bagian dari kelompok lain selain kelompok Islam, yang itu adalah sifat keyakinan mereka dan substansinya adalah bagian dari ibadah mereka, tentu jadi haram bagi kaum muslimin. Terus apa sih kemudian kita harus mengatakan dengan Shalom Alaihim kemudian harus dikiaskan dengan sama saja dengan Assalamualaikum? Lo berbeda. Tidak menjadi soal kata orang. Karena substansi sama. Substansinya bukan pada arti atau hakikat Shalom Alaihim itu adalah sebagaimana Assalamualaikum, bukan. Tapi substansinya adalah ucapan itu bagian dari sifat dan karakter keyakinan mereka. Dan itu ada bagian dari ibadah mereka. Sehingga kita tidak perlu dan wajib tidak perlu memakai peribadatan mereka yang tidak diakomodir dalam peribadatan kita. Tentu ini adalah keyakinan yang berbeda. Soal masalah karakter, sifat, dan bagian dari keyakinan mereka dan menjadi ciri khas mereka, maka haram bagi kita. Yaitulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, harus dipisahkan itu. Maka sering saya sampaikan berkali-kali, fatwa MUI tahun 70-an ya, bahkan sampai 80 awal itu, yang tidak pernah dicabut oleh ketua MUI waktu itu, almarhum Buya Hamka rahimahullah, bahkan lebih rela dia menanggalkan sebagai ketua MUI-nya daripada harus mencabut tentang haramnya mengucapkan Natal waktu itu. Kan bahasanya hanya mengucapkan Natal, tapi permasalahan di sini ada satu keyakinan kan. Kan muncul suatu karakteristik keyakinan dari suatu peribadatan orang. Nah, kita tidak perlu masuk ke sana. Ini bukan perkara toleransi dan ini bukan toleransi. Justru datang toleransi ada ketika kita membiarkan mereka mengatakan dengan Shalom Alaihim. Ya. Dan mereka juga membiarkan kita mengatakan Assalamualaikum. Itulah toleransi tentunya. Yes. Bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu bukan makna toleransi kan. Kan toleransi itu adalah ta'adzur, memberikan uzur kepada orang untuk melakukan sesuatu yang bagian dari keimanan mereka. Dan mereka juga memberikan ta'adzur kepada kita. Uzur kepada kita untuk menyampaikan atau mengaplikasikan keyakinan kita. Itulah sebut toleransi. Tasamuh, toleransi. Harus begitu. Tentunya tadi berarti catatannya adalah tidak usah ikut-ikutan dengan kata Shalom Alaihim itu adalah pengganti Assalamualaikum. Karena tidak bisa digantikan Assalamualaikum, diganti kemudian dengan Shalom Alaihim. Kenapa kalau begitu Anda tidak pernah berpikir dengan logika Anda? Bilang begini saja kalau begitu. Anda artikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bahasa Indonesia. Kenapa Anda tidak pernah berpikir begitu? Lebih baik itu daripada kemudian menjadi Shalom Alaihim.
atau dengan gaya-gaya orang-orang Yahudi ketika memberikan satu pernyataan atau ucapan di antara mereka. Kan itu bagian dari keyakinan. Nah, tentu artinya umat Islam tidak perlu, ya, sangat tidak perlu memakai ucapan-ucapan itu. Rasulullah selalu memberikan satu kritik. Rasulullah saja marah ketika ada orang Quraisy kemudian datang kepada Rasulullah. Wassabah ya Rasulullah, sabahul khair ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau menanggapi. Di antara kami berbeda dan kami memiliki ucapan yang lebih baik daripada Anda, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak mau jawab itu. Padahal kalau diartikan ya bisa saja selamat pagi, dan itu orang-orang Arab sudah biasa. Sabahul khair, ya. Sabahul surur biasa itu. Tapi kata Rasulullah, ini saja yang bentuknya boleh mengatakan demikian, Rasulullah melarang. Karena kita punya yang lebih unggul dari itu, lebih baik dari itu, lebih diberkahi daripada itu. Gunakan Assalamualaikum. Apa karena orangnya sudah bosan mengucapkan Assalamualaikum gitu? Atau mungkin nggak jelas memberikan Assalamualaikum, ya, tidak fasih. Makanya kayaknya kalau Shalom saya kayaknya fasih nih. Oh, Assalamualaikum gak ada musik. Instrumennya masih diperdebatkan gitu. Karena di situ pakai musik lebih enak kali ya. Shalom alaihim itu saya bilang diperdengarkan terus di Bandara Tel Aviv. Ya. Lagu Yahudi ini selamat datang ini digunakan oleh orang Yahudi untuk disosialisasikan, didakwahkan ya. Di bandara. Kalau kita hanya teng tong teng tong. Kalau di sana pakai selamat datang. Baik, terima kasih Ustaz ya. Ini baterai kita sudah semuanya udah pada mau KO ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin ya selalu rabbal alamin. Menyajikan tontonan yang bermanfaat kepada seluruh bangsa Indonesia gitu ya. Atau ya memberikan kita kesehatan untuk selalu terlibat dalam pendidikan kepada seluruh bangsa Indonesia yang merupakan bagian daripada anjuran konstitusi kita gitu. Baik teman-teman semua, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi pada akhir video ini saya ingin tekankan bahwa ini adalah merupakan bagian daripada pandangan kami, dan pandangan kami ini ya berdasarkan hasil kajian juga gitu ya, dan analisis kami berdasarkan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang. Dan ketika teman-teman semua punya pandangan yang berbeda menyangkut soal masalah hal ini, tentu pendapat itu adalah merupakan bagian daripada hak demokrasi teman-teman semua, hak demokrasi yang diberikan oleh negara ini, dan tentu hak berbicara dan menyatakan pendapat itu bukan hanya saja dilegalkan oleh demokrasi, tetapi dalam ruang akademis pun juga memberikan hal itu, mempersilahkan kepada Anda semua, kepada kita semua untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan kita itu semua gitu. Dan tidak ada yang punya hak untuk menjustifikasi bahwa pendapat kita adalah salah dan ataupun dianggap benar, kecuali dengan pengujian secara akademik itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semua silakan cantumkan pendapat Anda yang berbeda itu di kolom komentar. Semoga, dan bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan share banyak-banyak video ini, dan semoga satu hal yang kita harapkan adalah semoga video ini bisa sampai pada tangan pengambil kebijakan pemerintah dalam hal ini, Menteri Agama Pak Yakut Khalil, dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo gitu, untuk bisa dapat mengambil kebijakan yang objektif dan bijak gitu. Juga kita harapkan semoga video ini ditonton oleh Pak Panji Gumilang, pimpinan tertinggi Ponpes Al Zaitun. Teman-teman semua, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di konten-konten kami yang selanjutnya. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.